Smakers. Ya, pada semangat juga kan ini. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol spesial dengan guest star kita. Mungkin bisa perkenalkan dulu. Oke, nama saya Winata Chandra, saya alumni SMAK tahun 2019. Dan juga saya Jefferson Marcelino dari SMP Santa Maria dulu asalnya, kemudian sekarang dengan Widwin di yang lalu ninya Santo Agustinus. Dan juga saya mau mengatakan bahwa ini privilege buat kami berdua sebagai suatu kehormatan ya bisa diundang kembali di SMAK Santo Agustinus, SMAK tercinta. Terima kasih kepada Pak Tris selaku Kepala Sekolah SMAK Santo Agustinus Kediri yang telah mengundang kami, dan juga Bu Nita selaku Ketua Kesiswaan, dan juga tidak lupa Ketua OSIS-nya ini ya yang sangat setia, Ketua OSIS kita. Ivan, dan juga teman-teman semua, wakilnya juga ada Sarah. Terima kasih semuanya guys, ya terima kasih banyak. Nah, ini aku panggilnya Koja sama Konwin-Win aja ya. Boleh dipanggil Boleh ya, darling gitu. terserah. Oke. Oke. Nah, jadi buat kalian tadi Ko Jeff sama Konwin juga sempat sampaikan kan. Ko Jeff sama Konwin ini adalah alumni SMAK Santo Agustinus lulusan tahun 2019 ya. Iya. Oke, omong-omong soal alumni nih, berarti sudah 3 tahun ya nggak ke SMAK. Iya. Nah, waktu kali ini tadi datang, mungkin ada yang beda nggak sih? Ada yang Beda. Terutama gedungnya ya, Win. Iya, gedungnya sudah banyak berubah. Ini lalu multimedia dulu kan nggak ada AC. Zaman saya dulu. Iya, ada AC. Kipas sekarang- angin ya. Iya, kipas angin pun hanya kecil-kecil. Sekarang besar. Oke, sekarang sudah ada AC-nya, kemudian bangkunya juga beda ya. Iya. Maksudnya bagus lah. Kita ya ikut bangga, nggak malah berkecil hati ya, nggak Iya. malah ngomel. Ikut bangga. Zaman dengan- saya dulu mana? Ya Enggak silakan lah, ya. menikmati lah adik-adik Iya. kelas ini. Harus terus berkembang. Iya, betul, Iya, betul, dari betul. zaman ke era digital Iya. ya. Itu sih. Tapi emang gitu nggak sih? Biasanya kalau sekolah nih ya, terus lulus, terus balik lagi sekolah tuh kayak udah makin bagus gitu pasti sekolahnya. bener. Bener Itu ya? sejak zaman saya SD lulus juga lebih bagus sampai SMA. Iya. Berpengalaman ya. Iya. Nah, Oke, itu untuk first impression ya. Kembali Iya. lagi ke SMAK Santo Agustinus Kediri. Sekarang kita akan ngomongin masa lalu nih. Kita akan sedikit nostalgia ke zaman SMA dulu. Mungkin ada nggak sih kesan pesan yang melekat gitu di hati? Ada pengalaman apa gitu? Mungkin bisa diceritain. Dari Ko Win-Win dulu ya mungkin. Oke, untuk kesan pesan di SMA ya. Oke. Sebelumnya, halo untuk adik-adik yang menonton dari Halo semua. SMPK Santa Maria Kediri. Nah ini saya dan Ko Jeff juga teman-teman yang lain mengundang adik-adik yang mungkin saat ini sudah kelas 9 di SMP Santa Maria Kediri agar memberanikan diri mendaftarkan dirinya untuk masuk SMA di SMAK Santo Agustinus Kediri nih. Karena Betul. menurut kita berdua ya, itu pengalaman kita dulu dari dari SMP Santa Maria masuk ke SMAK itu wah sungguh luar biasa. Juga SMA-nya seru, lingkungan sekolah yang mendukung, Bapak Ibu gurunya yang baik dan mendukung, dan semua fasilitasnya lengkap juga ya. Bangga Apalagi sekali iya, jadi alumninya SMAK. Nggak Betul. pernah nyesel. dan nggak pernah fasilitasnya nyesel. juga Iya. gak kalah sama yang luar kota ya. Apalagi Anda di sini itu bisa mengembangkan bakatnya kalian apapun deh. Ya. Kalian bisa kembangkan Betul di sini. sekali itu. Iya. Betul, betul. Sekarang cerita dulu ya. Ya, Cerita dari Siapa dulu? boleh gantian? Win-Win dulu Oke. aja ya. Ya, Iya. jadi pengalamanku di waktu SMA ini ya banyak orang bilang itu kalau SMA itu adalah suatu saat di mana hal-hal yang
terjadi itu tidak akan terulang kembali dan hanya ada di SMA ini. Jadi SMA ini sungguh mungkin peralihan kita juga dari remaja menuju ke dewasa, lalu bertemu dengan berbagai tipe teman. Nah, dari SMA ini kita juga dapat belajar juga dari teman-teman yang dengan berbagai macam tipe ini, terus ada aktivitas yang ya juga lebih bisa mengarah ke nantinya ke universitas juga ya. Betul, betul. Dan pokoknya seru Iya. lah, intinya di SMA ini seru dan gak mungkin bisa dilupakan, itu sih dari aku. Apalagi ketemu teman-teman, Iya, ya ada betul. yang unik-unik lah. Iya, Apalagi saya sama Win-Win dulu, ini ketua dulu ini mantan ketua kelas 12 IPS 1. oh Anda juga ketua kelas 11 IPS 1 dia ini dulu, kelas 11, jadi kita gantian. Cuma ya itu ya unik sih, memang di kelas kita pernah sampai tiap hari itu ada aja ya kasus. Sampai akhirnya dibilang ini kelas kok banyak kasusnya dan sebagainya. Sampai ketua kelasnya dipanggil bisa juga ke ruang dikatakan- waka dulu. Bisa dikatakan kelasnya troublemaker gitu. Cuman Iya, bener. gini sih, karena kita kan juga sudah semakin dewasa. Cuman nggak melulu lah ya mikirin yang maksudnya yang buruk-buruknya. Katanya kan sesuai dengan temanya juga rise, Ya, Rise. mau bangkit untuk nggak melulu lihat yang Iya, buruk-buruk doang. benar banget. Tapi di balik itu semua, di balik kelas 12 IPS 1, sebetulnya itu pinter-pinter semua loh anak-anaknya. Bener, pinter-pinter dan kreatif. Ada yang pinter Inggris, bahasa Ya, Inggris, betul. ada yang pinter matematika, pinter Bener, ekonomi, pinter gambar, betul. seni dan sebagainya. Jadi ya sebetulnya ya oke lah kalau Iya, dibilang dan ya. juga para atlet basket juga Iya, kebanyakan di kelas nah, kita juga. Banyak juga, iya gitu. Iya, Itu sih membanggakan, Ya. pokoknya spektakuler lah. ya. bangga banget kita dengan SMA. Dan juga funnya lagi ini sih, pernah dulu waktu kelas 12 itu kan matematika lah sulitnya setengah mati gitu. Iya, betul. Dapat 76 itu sudah syukur alhamdulillah gitu. Itu relate sih. Alhamdulillah ya. itu. Iya, bener. Amazing sudah ya, Itu soalnya aku 76 ngalamin itu. Iya. Sudah seperti perjanjian lama itu loh, bakar korban itu loh, sudah korban bakaran karena pesta tuh. Dapat Iya. 76, enggak remedi itu. Ya itu gurunya juga Tapi cuma wow satu ya. kali. Iya, enggak apa-apa itu karena Selama satu tahun, selama satu Iya. satu semester satu, tuh ya. satu tahun 2 semester, Iya. iya. Cuma satu kali ya, enggak apa-apa lah ya. Tapi Kita sapa dulu guru matematika kita. iya ada Pak Agung, ada Bu Aku, Bu Fanti, Fanti, ada Bu Atit. iya. Iya. Itu sih. Iya, itu. Tapi maksudnya Menyenangkan. seru banget ya dulu. Maksudnya kita mengulang kehidupan sebelum ada corona gini kan. Ya Iya. kita angkatan corona bisa apa ya enggak? Ya kan? Dulu itu seru banget ya, Iya. bahkan pulang sekolah itu enggak langsung pulang, bahkan ngerumpi dulu dan ini. keluar Sampai ini, bajunya hangout. basah-basah Iya. gitu, baru pulang. Karena apa? Basket sampai sore-sore gitu. Iya, seru banget. Enggak apa-apa Ini sih, Angkatan nikmati. corona juga Perlu nikmati. dinikmati mungkin ada memang. seninya Kalau juga. jujur sih saya iri sih ya. Saya cuma di rumah, tiduran gitu kan. Soalnya Belajar memang juga belajar peralihan sendiri. dari SMA ke kuliah itu bedanya banget. Ya, Hmm. lebih kedekatannya, keakrabannya itu rasa fellowship teman-teman itu Ya. waktu di SMA. Di gitu. SMA ya. Di SMA ini kita juga bisa deket dengan teman-teman, Iya. sharing-sharing, keluar ke sana ke Mm-mm. sini, gitu. Iya. Tapi maksudnya wajar nggak sih SMA kan emang katanya orang-orang ya. Kalau orang nakal tuh nakal-nakalnya di SMA Bener, gitu. bener Jadi banget. emang seru-serunya juga di Ya SMA betul banget. kan. Dan itu Iya. tadi contohnya ada satu Oh. kasus itu di Itu memang mana. nggak dipungkiri. gitu. Iya. Iya, Tadi kan gimana kayak tuh? kasus tadi kan kelas kami itu 12 IPS 1 dulu. Waktu itu kelas 11 Hah? itu orangnya top-top semua itu. Iya. Sampai kita itu ya kita ketua kelas yang ini itu dipanggil ke ruang waka ditanyain sama siapa itu dulu ya. Sama Bumita. Iya, guru BK juga membimbing itu, Bu Mita itu. Dia membimbing ini ada apa? Ada masalah apa ini dengan kelas 12 IPS? Terus saya ya pernah 11 nakal itu. kok. Dulu WW, Werewolf, Oh, main di iya. kelas, kesita. Akhirnya saya buat surat pernyataan, minta maaf ke wali kelas saya, minta ampun. Ya itu Tapi nggak kenakalan apa-apa, juga. yang penting gini lah, udah nakalnya sekarang, cari sekarang waktunya tobat, waktunya kalian
nempuh pendidikan. Nakalnya SMA aja, jangan lama-lama Iya, nakalnya. jangan tapi juga keterusan nanti kebacut nanti. sudah sekarang waktunya untuk benar-benar kalian cari apa yang pengen Iya. kalian cari itu. Cari jati Ya. diri Ya, karena SMA juga waktunya cari Cari jati diri ilmu yang juga. banyak buat Iya, esok. Ya. benar. Ya. Jangan dicontoh Betul. ya teman-teman. Iya, yang buruk-buruk jangan dicontoh ya. Apalagi kalian angkatan corona jarang Iya. jarang sekali ketemu teman. Syukurlah kalau Anda tidak nakal-nakal. Iya, benar. Iya. Oke, itu cerita semasa SMA ya teman-teman. Nah, sekarang ini aku mau ngungkit nih. Dengar-dengar Koja sama Kon Wiwin ini jago nyanyi. Masa sih, Win? Iya, aku juga merasa Dengar B dari aja. mana kamu, Pit? Dengar dari mana ya? Dari Ada lah mana, dari yuk? guru-guru ya kan. Wah. Nah, Oh. mungkin bisa diceritain dari awalnya gimana sih? Emang dari kecil ya? Win-win dulu. Kalau nyanyi sih ya mungkin semua anak kecil ya nyanyi. Iya. Lalu dulu waktu SD itu SD kan SD ku dulu kan Santa Maria. Itu waktu SD itu dulu kalau nggak salah itu ada event Natal. Nah waktu itu SD Santa Maria itu diminta tugas untuk pelayanan untuk misa Natal Ya. di gereja sini. Nah itu kalau nggak salah itu carinya itu Bapak Ibu guru itu cari siapa kira-kira yang Natal itu nggak liburan, nggak Iya. pergi. Nah itu yang bisa ya silahkan ikut. Yang bisa cuma win-win. Loh ya enggak, ya ada banyak lah. Ada banyak itu ada 20. Kalau aku tuh ya solo player lah. Ya mulainya Oke. dari situ sih. Oh. Dari situ SD itu. Kalau Ko Jeff? Sebetulnya kalau dibilang jago ya belum lah, masih jauh, masih ada Judika ya. Masih ada master-masternya. Ya, di atas belum langit lah. masih ada langit Iya. itu. Belum jago ya, cuman bisa lah, bisa itu. Ya bisa Ini bisa biasa. Ya. Bukan merendah untuk meroket kan? Enggak Bukan ya? Oh tidak. enggak ada embel-embel gitu kok. Ya. Ya tenang aja. Betulnya dulu sih dari SMP. Ya. Awalnya itu satu kelas itu ada lomba Mazmur. Terus di kelas saya cuma tersisa saya satu-satunya yang beragama Katolik yang dulu enggak salah siapa ya gurunya, saya lupa. Bu Lili kalau enggak salah. Bu Lili SMP. Kemudian bilang temanmu yang ya, Bu Lili waktu kelas 3 SMP itu. Temanmu yang satunya kan cewek, kebetulan juga Katolik. Itu sebenarnya dia sudah ikut lomba lainnya, tinggal aku doang. Dan juga Bu Lili bilang bisa nyanyi kan, ya mau nggak mau ya ngajukan diri. Nah gimana lagi ya, sebetulnya nggak ada orang gitu ya, wis mau nggak mau ya aku gitu. Akhirnya sampai sekarang ya belajar terus. Dulu kan nggak ngerti not, akhirnya not angka itu nggak bisa baca. Terus akhirnya dari listening minta ajarin juga ke Win-Win. Iya dulu itu saya sering Win ini gimana gitu, saling belajar gitu. Terus Saling akhirnya, membantu lah. Iya Nah, bener. Terus akhirnya berlanjut terus ke SMA ini ada Bulusi. Bulusi tahu kalau saya memang sering pelayanan di gereja. Akhirnya diajak Bulusi ya Win untuk join ke paduan suaranya Semak. Semak. Ya. Nah di paduan suara itu ya sama, disuruh Mazmur, kemudian nanti kadang kalau Win-Win yang Mazmur, saya yang lektor, Iya, jadi gantian lah, gantian gantian. gitu. Terus bulan. pelayanan sampai sekarang. Ya berkatnya sebetulnya muncul rutinnya pelayanan sebetulnya mulainya di SMA itu. Berkat ya Betul, juga betul. jasa-jasanya dari Bu Lucy, Bu Vini yang sebagai ini ya mentor kita itu di Berarti SMA ada ini. dorongan dari sekolah juga ya untuk Betul, mengembangkan betul. bakatnya juga. Betul. Sekolah sangat ini ya mempush kita. Ya. Ayo Bertanggung ikut, jawab juga sekolah iya. itu. Berperan untuk mendidik dan Buat mengembangkan nyalurkan bakat bakat kita. gitu. Ya. Iya. Berarti emang dari awal ini terjunnya langsung ke pelayanan ya. Maksudnya kan anak-anak sekarang maksudnya apa sih pelayanan gitu kan. Yes, Bisa benar. nyanyi paling nyanyi bikin cover apa, Mm-mm. lagu galau gitu kan. Tapi ini kok pelayanan gitu. Karena apa ya? Ujung-ujungnya sih kalau aku pikir itu karena gini. Aku ada saat ini itu dari latar belakangku yang dulu. Dulu itu aku itu jujur ya,
kalau masalah sekolah itu buruk banget gitu. Jadi maksudnya ya kadang terus ngalami kesulitan gitu. Terus akhirnya kok semakin kesini itu semakin rasanya diatur gitu sama Tuhan. Ya. Mulai dimudahkan, kemudian Ya. mulai Tuhan mulai bentuk saya. Rasanya kayak ya rasanya cuma ini loh yang bisa aku berikan kepada Tuhan untuk membalas segala sesuatu yang sudah Tuhan perbuat untuk saya. Dan sebenarnya pelayanan ini saya buat seneng aja gitu, enjoy banget rasanya. Ya ini untuk Tuhan gitu. Kembali lagi motivasinya ini untuk Tuhan. Ya, Diberi berarti untuk semuanya ya untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. tambah dewasa juga bakalan pasti tambah ngerti ya Iya. tentang segala sesuatunya. Kalau Kalau Ko Win-Win? Win. Kalau dari aku sih, kenapa kok masuk ke pelayanan? Nah Heeh. itu mungkin juga kisahnya juga hampir-hampir sama ya juga Ya. untuk memang kita kini kayaknya dipanggil untuk melayani juga. Dan ya itu tadi seperti yang aku ceritakan di awal tadi, dimulai dari startnya itu waktu SD tadi memang di pelayanan. Ya. Nah, tapi ya kita juga nggak bisa ngejudge orang juga kenapa kok orang ini hanya di pelayanan aja atau mungkin cover lagu aja, karena kan mungkin kan juga orang itu diberi anugerah Talentanya masing-masing. dan talenta Ya, itu kan di beda-beda. bidangnya masing-masing kan, Beda-beda. itu juga sih. Bahkan kalau dibilang nih kita itu sudah seperti Petrus Paulus itu loh, tau nggak? Kemana-mana dua terus nggak Iya. pernah pisah. Tuk gantuk lah. Iya kemana-mana Iya, dua selalu terus juga. dia yang tugas, aku juga tugas. Iya kemudian ini tambahan sedikit juga, sebelumnya itu saya juga latihan vokal. Latihan vokalnya itu sampai misalnya ini ya waktu itu kapan hari itu sering tuh misalnya komunitas sel saya disuruh jadi WL. Itu musiknya mainnya di D, saya bisa ke E, bisa ke F, nanti terus kalau tahu-tahu capek ketinggian diturunkan gitu. Jadi sampai itu untung tuh nggak dilemparin gitar sama yang pemusik itu. Makanya mulai dari sana belajar untuk Ya. ngolah vokal gitu. Untuk belajarnya ya akhirnya les vokal, saya les vokal itu 4 kali pertemuan dengan guru les. Diajarinnya apa? Ban kempes itu loh. Pakai nafas diafragma itu, kemudian humming dan semuanya. Nanti tiap minggu itu dilatih itu yang do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Itu terus itu tiap minggu latihan dan sisanya itu latihan sendiri di rumah juga lihat-lihat karena saya kan seneng ya lihat yang worship ada lagu-lagu worship, lagu-lagu penyembahan yang dari GPCC worship yang NBC. utamanya Pastor Sidney Muhede. Wah, Ya. itu penggemar saya banget itu, fans saya. Jadi saya benar-benar ngeliat dia gimana sih tekniknya dia nyanyi, terus karena ketika dia nyanyi itu benar-benar bisa seperti menghipnotis kita gitu loh. Karismanya wow. Membawa suasana lah. Nah, benar. Bahasa rohaninya atmosfer ya. Atmosfernya kok Atmosfer. ini kerasa banget gitu. Itu sih. Tapi emang kalau emang udah terjun ke pelayanan atau apa, sebenarnya mau nggak mau emang belajar sih ya. Yes, benar. Heeh. Iya, benar. Mau secara langsung tidak langsung juga pasti akan Belajar, belajar. terus gitu. belajar ya. Semua bidang belajar. Misalnya keyboardis seperti Yoel ataupun Rayvan yang pinter edit apapun lah, teman-teman OSIS lainnya. Pasti dimulainya dari nol, enggak tahu-tahu teman-teman lahir langsung bisa nyanyi ya kaget dong orang tua. Yuk Ya. Yesus, yuk Maria kah? Ya. Gitu kan. Ya pasti- Otodidak pun juga belajar. Iya, Ya. ya pasti dari awal gitu. Latihan dulu, diasah sampai akhirnya jadi gitu. Ya. Iya. Terus ini tadi Ko Jeff juga sempat cantumin kan kalau sampai sekarang juga masih pelayanan. Mm-mm. Kalau di kuliah itu gimana? Ini kan saat ini kuliah nih. Kalau SMA mungkin ada guru kan yang nge-push kalian buat pelayanan, buat ikut ini itu. Tapi kalau kuliah gimana modelnya ini? Kalau kuliah sih ya ini lagi ya, kembali sebetulnya pada motivasinya diri kita masing-masing. Apalagi ini terutama di masa pandemi, saya juga mau bagikan cerita ini ke teman-teman. Mau sampai kapan kalian di rumah terus menikmati ibadah online dengan alasan
takut corona, ya, tapi nongkrong. Ini apa ini ya? Ya, betul Takut itu. corona tapi nongkrong. Ya, kembali lagi pada apa? Pada dirinya kita masing-masing. Kita tanggapannya mau gimana? Mau terus di situasi seperti ini, di zona nyaman terus, ataupun siapa? Karena gini, ingat juga loh, orang tua kamu, orang tua kita semua, itu cuma bisanya apa? Ngasih kita motivasi. Yuk, kamu enggak mau pelayanan. Cuman gitu doang. Orang tua kamu enggak bisa memaksa kamu. Yang dari mana? Ya dari kamu sendiri. Siapapun gurumu enggak bisa, ya cuman bilangnya, ayo masa enggak mau pelayanan, itu doang. Ya. Selanjutnya ya ada pada kita sendiri, responnya dari kita gimana, mau enggak terima itu, kan intinya kan pada mau itu. Dan kalau misalnya teman-teman mau cari alasan, ada 1000 alasan yang bisa teman-teman dapat, banyak kok kalau mau menemukan alasan sebetulnya, Ya. pasti ada, Ustaz, carian aja, pasti ketemu kalau mau alasan. Cuman ya itu lagi ya, kembalinya ya aku memang nggak ada yang ya cuman di SMA doang, cuman setelahnya selalu dinasihati juga sama orang tua, sama komunitas saya. Jangan meninggalkan pelayanan, jangan meninggalkan Tuhan. Sudah baik-baik hidup Benar. gini ya diterusin. Itu yang Ya. terus saya ingat. Maksudnya kan kalau sampai rusak, kalau sampai saya ternyata nggak duduk di sini, ya berarti ya udah hancur semuanya gitu. Sia-sia yang sudah sekian lama saya bangun udah hancur gitu. Ya, benar. Kalau Ko Win-Win gimana? Pelayanan ya tadi di universitas itu ya sama dengan Coach Jeff tadi. Pelayananku itu juga di universitas itu mungkin juga terbatas ya, karena juga universitas itu kan juga sudah waktunya banyak tugas, Ya. penelitian dan ini kan. Pelayanan mungkin kita dulu, saya sama Coach Jeff itu juga ikut pelayanan mungkin cuma sekali, yaitu waktu dulu itu UKM karena di universitas tuh kita juga masuknya di UKM paduan suara juga, dan itu pelayanan cuma 1 kali kayaknya ya, keluar ke Tretes itu. Oh, yang di OK, iya. Ya, itu bener. cuman itu ya, karena setelahnya pandemi Covid. iya pandemi Covid, dan Eh, paling sering pelayanan itu justru waktu SMA, dan karena pandemi ini kita pulang di Kediri lagi, kita juga tetap pelayanan juga. iya, terus Tiap dulu kalau bulan. di Semak itu pernah pelayanan ke Gringging 1 kali, Iya, ke Pare Pare 1 juga kali. 1 kali. Nah itu pengalaman uniknya, waktu saya pelayanan di Pare, itu kan diminta untuk nada Pentakosta. H-1 tuh bener nadanya sama Bu Vini. Besoknya waktu hari H di gereja, itu naik 1, tahu-tahu notnya itu entah gimana, saya salah ngambil nada. Ya sebetulnya agak sayang sih rasanya, wah kok ternyata belum bisa ngasih yang terbaik ya buat Tuhan gitu. Terus Ya. tapi ya nggak apa-apa, ya sudah terlanjur gitu. Mau gimana lagi Itu kan? sih pengalamannya. Iya. Kalau Ko Win-Win ada lainnya? Pengalaman ya pengalaman yang wow itu juga pelayanan keluar itu di SMA itu, khususnya juga Gang Gringging itu. Waktu itu kalau nggak salah itu Natalan Bapak Ibu Guru satu yayasan, itu waktu kita masih kelas 10 itu tahun 2017 kalau nggak salah, itu ke Gringging lalu ke Pare itu nginep, kita latihan itu sampai malam di Pare itu, nginep itu juga. Itu sih pengalaman yang khususnya juga disiplin. Kita juga di pelayanan ini juga mendapatkan dan dilatih untuk disiplin juga, kayak latihan tepat waktu, seperti datangnya nggak boleh terlambat. Nah, itu Lalu penting. kita juga diajari Sama gitu. tanggung jawab. Iya, betul, tanggung jawab juga. Apalagi kalau waktu pelayanan keluar Kediri itu, wah itu dituntut tanggung jawab tuh lebih lagi. Sama yang penting ini sih teman-teman, sebetulnya kalau teman-teman nanti pelayanan juga ya, jangan sampai mepet-mepet maunya pelayanan baru latihan. Ini kejadiannya Ya, sering itu kejadian fakta seperti itu. ini. Terus nanti ini jantung ini sudah
Iya. Tapi ini emang Dipacu kebiasaannya gitu. anak muda ya. Iya, nah itu Suka ayo teman-teman. menunda-nunda, Iya. meremehkan. Jangan Wah. menunda-nunda, belajarlah dari kita ini sudah Ini jiwa berpengalaman nundanya ya. memang Iya. sudah mendarah Iya. daging. Dosen saya bagus loh. Dosen saya di Petra ngomong gini, bayangkan kalau besok sudah nggak ada hari di mana kita, maksudnya ya entah ya dipanggil Tuhan atau bayangkan itu, atau kondisi first major, kondisi yang nggak Anda pikirkan, yang nggak pernah diinginkan, nggak pernah dipikirkan, ya nggak pernah, pokoknya nggak pernah direncanakan, tahu-tahu muncul. Terus gimana? Tahu-tahu besok sore kalau kalian sudah pengennya mulai pelayanan, ternyata ada sesuatu peristiwa lain. Ya, Terus gimana? Itu Terus yang besoknya susah. sudah mulai dar kon. Iya. Wah, Iya. gedobrak gitu sudah. Makanya jangan nunda. Jadi Iya. maksud kita juga diajarin gitu. Meskipun nggak latihan misalnya di sekolah ataupun di gereja kalian, tetap pelayanan di rumah. Pasti ada waktu kok. Masa 24 jam kalian ya repot terus. Iya. Alasannya belajar. Terus bohong itu Nah, biasanya. iya. Wong alasannya Netflix-kan, ngegame, PUBG, Wah, ini ML kalau gitu enggak ya. enggak ya ngechat Wah, ini. wes. Lagi PDKT katanya ini lagi Nah. PDKT tapi ternyata enggak dibales-bales. Iya, Nah, itu ya. klasik banget itu ya. Itu makanya kita, nah itu teman-teman, kita jangan sampai menunda-nunda waktu. Iya, Itulah. dipersiapkan Dipersiapkan. benar-benar. Apalagi yang kita layani siapa? Sebenarnya kan konteksnya pelayanan, fokusnya kan pada Tuhan. Tuhan. Iya. Bukan pada temenmu, bukan pada orang tuamu, kembali lagi untuk Tuhan. Itu Yes, yang paling betul. penting. Ya, Betul dan selagi sekali. ada waktu, saya jangan sampai nyesel nggak sih ke depannya. Yes, betul, ya kan? benar. Penyesalan selalu datang di akhir. Iya. Kalau di awal namanya pendaftaran. Nah. Ya benar. Itu Iya, benar tuh. benar. Oke. Mungkin itu udah banyak ya kali dukanya Iya. itu dalam melayani ya kan. Mungkin sukanya, suka melayani. Selain itu merupakan passion, mungkin ada kegemaran gitu. Ko Win-Win boleh jawab dulu. Sukanya apa ini? Kalau sukanya itu ya kita juga yang pertama itu seperti yang dikatakan Coach Jeff ya, itu melayani Tuhan. Ya. Kita ini pelayanan juga merasa seperti ya, bukan merasa lagi, memang kita juga dipilih untuk melayani misalnya hari Minggu ini, kita dipilih. Nah itu kita harus bersukacita dan itulah sukanya Tetap jadi menerima tetap gitu. menerima dan apapun itu kita harus tetap melayani dan nah ini karena ini sukanya juga karena saya dan Coach Jeff itu sering melayani awalnya di Semak ini waktu Semak ini tugas untuk core untuk ini kita berdua ini juga dalam tanda kutip dipinjem ya itu oleh Iya. kelompok lain untuk melayani juga. Nah itu sukanya itu ya saya dan Coach Jeff ini juga bisa membantu mungkin dari kelompok lain yang kekurangan orang Yes, untuk bener. pelayanan, tugas pelayanan. Nah sukanya di situ. Jadi lebih bisa membagikan kasih dan sukacita itu membantu beberapa kelompok yang mungkin saat waktunya bertugas itu mereka kekurangan pelayan. Itu sih. Atau kalau enggak gini, sama satu lagi ya, kalau dari aku, sukanya apa? Bisa ketemu, bisa kumpul sama teman Iya. kembali. Apalagi Bener ya? di Iya, tengah benar. Itu pandemi apalagi ini ya. di gereja. Bisa ketemu sama doi. Ya sudah lama, sekian lama mungkin sudah karena jarak nggak bisa ketemuan gitu. It's okay, nggak masalah gitu. Atau kalau enggak, Iya. ya sudah lama nggak kumpul-kumpul, alasannya betul. perginya pelayanan mah. Ternyata di sana ya. Ini yang menjalin hubungan beda agama ini can relate ya. Ini nangis di pojokan ini yang hubungan beda agama. Oh iya, ada lagi sukanya itu. Khususnya kalau Natal ya, Natal atau Paskah itu misalnya kita pelayanan, itu kan ya, kalau pelayanan kan mesti di depan kan. Oh jadi, nah apalagi nih teman-teman kita yang ada mungkin sudah keluar atau kuliah di luar Kediri, teman-teman SD, SMP itu kan tahu, oh ini kita, oh ternyata ada Jeff sama Win-Win ini. Nanti bisa kita ketemuan karena sudah lama nggak Yes. ketemu mereka ketemu, yang iya. dari luar kota. Mm-mm. Waktu kita pelayanan kok pas Iya, hari pas besar juga, ketemuan. ada event Iya. besar Iya. juga, kita bisa ketemu. Oke,
Jadi Akhirnya kan tahu ngobrol mereka, bareng, iya, cerita bareng, iya ternyata Iya. oh kehidupanmu gini, Iya, ada satu hal yang baru. Kita saling benar-benar. akhirnya saling tukar pembelajaran ya, Iya, dan pengalaman kan sharing-sharing suatu juga. pembelajaran gitu. Iya. Iya, betul. Oh kita bisa belajar dari mereka, mereka bisa belajar dari kita gitu. Saling bagi gitu. Dan juga ya itu tadi sih nggak masalah sebetulnya teman-teman. Kalian mau alasannya kitanya pelayanan tapi ujung-ujungnya mungkin kalian nggak apa-apa lah nanti bisa ada nongkrongnya nggak apa-apa. Cuman kembali lagi motivasinya harus benar. Kalau ini ya alasannya cuma pengen pelayanan biar apa? Cuman pengen ketemu teman doang. Nah, itu Itu kalau motivasi yang salah terus itu. kalian bawa sampai kapanpun gitu, wah itu udah Ya, repot. itu motivasi yang Kerajaan salah. Allah ya agak jauh dari Iya. kamu, gitu ya. Ya. Jadi makanya harus tobat. Jadi teman-teman harus memang mulai sekarang harus mikir, kenapa aku pelayanan? Kenapa aku berada di posisi sekarang? Untuk apa? Nah itu yang penting. Itu yang Benar. harus benar. teman-teman cari juga. Teman-teman yang renungkan sendiri. Teman-teman nggak bisa loh ya cari jawabannya mungkin ke orang lain. Jawabannya ada pada dirimu sendiri, Kak. Teman-teman sendiri yang tanya pada diri sendiri, kenapa aku ada di sini? Itu. Oke. Jadi buat teman-teman ya, sebenarnya kalau kalian punya bakat gitu, tempat menyalurkan bakat itu bisa di mana aja kok. Yes, benar. Iya. Kuncinya itu ada di diri kalian masing-masing. Motivasi Iya. ya. Nah, Nah, apalagi untuk di Semak Santo Agustinus ini guru-gurunya ini juga sangat mendukung. Ini yang baru diceritain dalam hal tarik suara ya, dalam hal seni. Tapi nggak cuma ini doang, di Semak itu juga apapun bakat kalian itu didukung sama guru, bakal terus iya, di-push. Benar. Nah itu seperti itu. Dulu kan saya kan juga suka lukis gambar itu. Itu ada Pak Saiful juga yang yang juga ya masih terus disemangatin terus. Ya, dan Ayo, pasti bisa, bakal bisa. dibimbing ya. Semuanya. Pasti itu. Dan juga ini juga alasan klasik juga ya, alasan yang sudah bertahun-tahun mungkin aku enggak bisa apa-apa. Enggak mungkin lah, pasti. Setiap orang, setiap manusia yang diciptakan sama Tuhan ini ya, sudah dikasih satu talenta menurut kesanggupannya masing-masing. Ya. Pasti ada satu. Pasti ada tujuan Seperti hidup Yoel, juga. dia pinter Ya. keyboard, Rayvan, pinter menjalankan operator dan sebagainya. Juga teman-teman, mungkin teman-teman OSIS-nya, pinter nulis, jadilah jurnalis untuk meliput acaramu di gereja dan sebagainya. Pokoknya semuanya peran dalam pelayanan itu penting, nggak ada yang nggak penting kok. Berguna banget. Teman-teman masih ingat ini yang peristiwanya bom di SMTB, Santa Perawan Maria tak bercela di Surabaya. Surabaya itu Ya. 2018 itu. Itu tuh yang jaga keamanan itu kan, sampai terkena bom. Coba nggak ada dia, bagaimana? Ambiar. Pasti lebih, Ya. maksudnya korbannya Iya. pasti lebih bagus. Makanya itu, sekecil apapun, meskipun Anda bilang, aku kok di balik layar ya, aku kok nggak kelihatan. Tunggu dulu, pelayanan itu nggak harus yang kelihatan, nggak perlu jadi worship leader yang sampai teriak-teriak, nggak perlu, nggak maksudnya nggak melulu soal itu iya, tapi ingatlah bahwa aku di sini loh, penting, berguna banget. Iya. Untuk siapa? Untuk sesamaku Dan dan untuk, untuk Tuhan. Tuhan. Nah, Ya. yang terpenting itu yang lagi penting. itu Ya. kita juga harus rendah hati. Yes. Ya itu, rendah hati dan tulus, itu yang penting teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya pelayanan nggak rendah hati mungkin, Oh, pernah itu aku. oh ya, Masalah rendah hati itu. Pernah itu kan tugasnya Mazmur. Menyepelekan nih. Mazmur, ini gampang banget ini Mazmurnya. Sungguhan maunya deket itu sudah bawa itu loh, maunya Mazmur di mimbar. Saya ketakutan keringet dingin semua. Waduh ini gimana? Padahal Mazmurnya memang mudah gitu, Ya. secara nada. Tuhan ingatkan, akhirnya sungguhan ada kesalahan, waktu nyanyi di baitnya itu ada kesalahan. Akhirnya waktu itu Tuhan sentil saya, misalnya seperti dikaplok gitu ya. Tobat torek gitu no. Ya. Sama Tuhan. Maksudnya inilah menunjukkan bahwa ini ketika kamu sombong, ya akhirnya kejadiannya seperti ini.
Coba kalau kamu dari tadi sudah mempersiapkan benar-benar nggak merasa sok bisa, pasti nggak akan terjadi seperti ini. Tuhan ingin bicara seperti itu ke saya sebetulnya. Oke. Sekarang udah kan masa lalu nih. Kita sedikit membahas masa depan kita lah. Tentang Masa kesibukan depan. kuliah. Nah, Oke. ini kan adik-adik SMA ini terutama kelas 12 ya. Pasti mempersiapkan diri untuk ke kuliahan kan. Gimana? Gimana sih rasanya kuliah itu rasanya jadi mahasiswa gitu. Yang dari manajemen bisnis dulu aja ya, mungkin suruh jawab. Oke, Dari silakan. saya. Katanya jurusanmu ini paling susah ya. Oh iya. Paling Pertama-tama, menyedihkan gitu. ya. Pertama-tama teman-teman, itu yang harus teman-teman juga ketahui. Teman-teman itu jangan tergesa-gesa untuk memilih jurusan ya. Nah, itu bener Paul. apalagi nih Pit, khususnya kalau di SMAK, kalau zaman kita dulu ya, Iya. itu ada kan expo. pasti ada expo waktu sebelum COVID itu. Yes, benar. Expo itu ya di sini di ruang multimedia di kelas-kelas itu dari mungkin puluhan lebih ya dari universitas Sudah swasta. sudah Oh, 31. 31. Ya, Nah, itu. 20 lebih itu sudah 31 universitas swasta yang juga terkemuka, ternama itu juga ya Bu ya. Itu bekerja sama dengan sekolah kita. Jadi teman-teman tidak usah bingung. Kadang itu dari SMA itu kita harus sudah SMA kelas 1 nih. Iya. Kelas 10 itu sudah harus memikirkan bagaimana nanti kita ini yang mau lanjut itu kira-kira saya ini cocok di bidang apa ya. Yes. Apalagi SMA kan ada Yes. penjurusan IPA atau Yes, IPS. bener. Nah, setelah itu tidak usah bingung karena biasanya waktu sebelum COVID itu pasti ada expo pendidikan dari berbagai macam perguruan tinggi, dari berbagai macam bidang. Nah itu teman-teman bisa pilih, nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah takut-takut. Mungkin nanti ada di BK, bimbingan konseling ada Bu Mita dan Pak Iya. Niko itu biasanya teman-teman itu konseling di situ dulu. Bu saya ini kira-kira cocoknya ngambil apa ya? Kepribadian saya itu cocoknya apa ya? Ya kan? Jangan malu untuk bertanya, Iya. nanti kalian sesat. Sesat di jalan. Udah kalau sudah masuk nggak bisa keluar lagi loh. Ya bisa sih keluar, tapi biayanya lah eman-eman Iya ya. kan membuang-buang uang. Iya. Nah selain itu selain itu kita kan juga SMA ini apalagi kita di SMAK SMA Santo Agustinus Kediri ini juga menjunjung kedisiplinan juga. Nah di SMAK ini teman-teman harus belajar mulai dari SMA harus niat untuk terutama mengumpulkan tugas karena kehidupan Iya. mahasiswa ini nggak ada seperti guru-guru mungkin dulu Bu Nita. Jangan lupa ya anak-anak tugasnya bisa dikumpulkan. Nah teman-teman harus belajar disiplin mulai dari sekarang zaman SMA ini karena di perkuliahan itu sudah semuanya pakai sistem. Misalnya hari ini nanti dikumpul jam 11. Kalian ngumpul jam 11 lebih 2 detik aja sudah nggak diterima. Nah teman-teman ayolah dari sekarang yang pertama itu kita harus mengerti diri kita sendiri bagaimana oh kira-kira saya ini cocok di bidang apa dan dikonsultasikan dengan guru BK dan nggak usah bingung cari universitas karena SMA kita itu sudah bekerja sama dengan beberapa 31 universitas swasta yang bagus, mereka juga pasti akan menerima kita dengan mudah juga. Dan yang kedua, teman-teman harus dari sekarang belajar disiplin, apalagi ini online, mengumpulkan tugas itu jangan sampai molor-molor, jangan sampai lupa karena nanti waktu di perkuliahan teman-teman juga tidak ada yang mengingatkan dan harus dari itulah seperti yang dibilang Coach Jeff tadi harus dimulai dari diri kita sendiri itu sih. Oke, terus sama satu lagi ya, mungkin berbicara juga tentang perkuliahan. Temukan potensimu. Kamu suka di bidang apa? Ini ya, yang penting jangan ikut-ikut temen. Temennya main Iya, bis, betul. main bis semua. Main bis Temennya semua. di kafe semua. Mati bareng itu namanya. Iya, nanti. pengalamanku Mati juga. bareng, ya, Iya. mau mati bareng. Banyak yang gitu. ikut-ikut dan banyak juga yang keluar bahkan Iya. itu. Justru jujur ya, di 12 IPS 1 itu kan yang ngambil apa? Beberapa kan ngambil manajemen bisnis dan sebagainya. Saya sebetulnya sih sendiri yang ambil ilmu komunikasi itu karena saya ngerti bahwa aku tuh enggak pinter loh guys matematika aku tuh bobrok jadi tingkatnya itunya jadi makanya
pokoknya yang paling bawah banget gitu loh. Akhirnya mikir lagi, jangan masuk jurusan yang nggak kamu sukai. Akhirnya milihnya saya apa? Komunikasi. Jujur di sini saya merasa nyaman bener. Sampai hari ini betah banget di ilmu komunikasi. Apalagi yang saya terima juga ilmunya banyak banget dan relate sama kehidupan sekarang ini. Karena kan ilmu komunikasi juga ilmu yang multidisipliner ya. Jadi apa aja nyambung gitu, apa saja masuk gitu. Karena semuanya ya butuhnya sekarang komunikasi itu. Itu satu. Dan yang kedua, saya juga mau sharing tadi juga masalahnya tentang guru. Kalau di SMA masih ada yang ngingatkan teman-teman. Saya pernah UTS, ujian tengah semester, sama ujian akhir semester, nggak bangun, ketiduran. Loh iya, ini pengalaman menarik. Ya dong, masa kuliah nggak ada ceritanya. Ini saya mau cerita ini. Ketiduran semua. Sampai saya, waduh, Pak, terus ini gimana? Saya tanya ke dosen saya. Ya sudah, nggak ada jalan lain. Semester depan ketemu saya lagi. Mengulang lagi. Iya, wes pulang akhirnya nggak bisa. Iya. Sampai saya lucunya gini, kan pagi kan udah nggak bisa ujian toh. Terus habis itu sorenya ke gereja. Minta apa? Tuhan, ayolah Tuhan, siapa tahu Tuhan mau murah hati, ngasih saya lah paling enggak C+ lah Tuhan. Pokoknya lulus lah, C apa C+. Tetap enggak dikasih sama Tuhan. Saya tetap disuruh ulang. Ini barusan saya ulang yang di semester 5 ini. Karena itu tadi lengah gitu, jangan sampai teman-teman lengah gitu. Sudah. Iya. Itu very very impossible ya. Iya. Kalau dosenmu tahu-tahu datang ke kosmu, tok, kamu enggak bangun ini ujian loh. Enggak mungkin ya toh. Mungkin karena ya bodoh kita kan amat sudah gitu, dewasa gimana dosen. juga. Iya. Jadi Iya. mulailah Dosen dari pasti, SMA ini ya latihannya udah, ya. itu karena dianggapnya mahal kok. Mahal kan Iya. berarti kan udah dewasa gitu. Mahasiswa kan. Ya sudah sekarang kamu dikembalikan ke kamu. Ujian akhir ya kamu sendiri yang Ya. yang ngerjain ya semuanya kamu sendiri. UTS semuanya ya kembali lagi ke kamu, hasilnya ya dari kamu, bukan dari siapa-siapa lagi. Sudah enggak ada lagi pertolongan dari dosen, enggak Iya. ada pertolongan dari dosen gitu. Tapi ini teman-teman nih ya, kalau disuruh ngaku, kalau ada ulangan ketiduran tuh pasti ada banyak di sini. Iya, sampai Banyak banget. Iya. dibanguni sama guru-guru Gurunya, ya. Iya, sampai di chat sama gurunya kan Di chat. biasanya. Kalau Gitu. SMA ini ya Pit ya, ini yang bingung itu gurunya malah. Jadi kita tuh terlalu santai, tapi kalau sudah di perkuliahan juga, Iya. itu dosen nggak bingung, kamu mau ngumpulkan ya terserah, nggak ngumpulkan ya terserah, nanti di akhir mengulang lagi. Makanya Ya. ini belum terlambat teman-teman. Masih ada Betul. waktunya teman-teman untuk berubah. Ya. Belum terlambat kok, semuanya nggak ada yang terlambat. Masih ada waktu. Mumpung belum kuliah, masih ada waktunya ini untuk Mumpung belum teman-teman menjadi memperbaiki. bubur ya nasi Iya, itu. heeh. Jujur saya kalau ada tugas, ini sudah jadi kebiasaan saya dari SMA. Tugas hari ini itu sudah saya rancang. Ini tugas mau diapakan ya? Sudah ada sket-sketnya itu. Besok pagi mulai. Kan kalau di Ilkom kan kebanyakan di ilmu komunikasi kebanyakan tugasnya ngetik, sudah mulai ngerancang. Apa yang mau ide-idenya apa aja sudah mulai dikerjakan. Sehingga nanti kalau sudah waktu ujian udah tinggal ngumpul. Lainnya pada kewerja kita sudah leha-leha gitu. Iya. Iya. Juga ada pengalaman juga ini di perkuliahannya itu karena akhir-akhir ini karena COVID itu online ya. Itu aku juga ada satu mata kuliah yang mengulang. Itu ngulangnya tuh bareng mahasiswa baru yang baru masuk. Iya, aku ya Nah, sama. iya kan? Ngulangnya Itu ada ya memang tipikal. Nah ini teman-teman, dosen dengan guru itu beda. Apalagi kita juga sudah mahasiswa juga tugasnya kan banyak. Itu ya kita sudah terbiasa ya. Jadi diberi tugas itu pengantar akuntansi itu yang bikin buku sebanyak itu dikumpulkan misalnya kuliah itu kelas selesai jam 1:30. Itu jam 8 malam itu sudah harus dikumpulkan. Padahal itu banyak banget dan butuh waktu juga mengerjakannya. Nah, itu ada anak yang baru lulus SMA itu protes. Loh Bu, nggak bisa ya tugasnya ditambahin sampai besok atau besok lusa.
Nah itu kan kebiasaan dari SMA. Nah itu yang aku bilang tadi nih Pit. Teman-teman juga harus membiasakan diri untuk cekatan, mengerjakan tugas yaitu seperti tadi itu. Jangan sampai menunda-nunda waktu. Nah itu ya dosen, kalau guru kan mungkin pernah diprotes murid kan, Ya. kayak zamanku dulu itu, ya sudah nggak apa-apa, besok aja jam segini yang gini. Ini jangan harap, Sekarang soalnya sudah tidak ada dispensasi. iya jangan Misalnya harap. dikumpul 23.59, di atas itu nilai 0, dinulkan loh sama dosennya. Iya. Dosennya nggak segan-segan loh. Nggak Iya, lihat benar. kamu ini anaknya siapa, nggak dilihat sama dosennya. Bodoh amat, dosennya Iya. udah merem gitu. Jadi Pokoknya nggak kumpul, udah iya, kosong nilaimu. sampai jumpa semester Sampai depan. jumpa di semester depan. Itulah Iya, teman-teman. udah. Jadi teman-teman harus tepat Mm-mm. waktu itu. Kasihan juga gurunya kan, kalau nggak tepat waktu kan kasihan Iya, gurunya juga. makanya Itu. itu. Jadi udah pasti ya kalau kita kuliah udah pasti bye sama leha-leha sama males-malesan itu pasti nggak bisa ya. Oke, kita ada satu pertanyaan terakhir mungkin. Aku minta tips and trick dong. Mungkin dari kita yang masih SMA, SMA ini kita harus ngapain sih? Yang pasti berguna buat kuliah atau apa-apa. Mungkin bisa tips and trick gitu. Oke, dari siapa? Aku dulu. Oke lah, ya. Tipsnya yaitu ya kembali lagi yang pertama teman-teman cari. Aku sih senengnya di mana? Itu yang harus pertama. Seperti bangun rumah itu loh. Lah dasarnya harus kokoh kan. Baru nanti rumah itu enggak jangan sampai dirikan rumah di atas pasir. Ya, ada Salung kasih tahu itu. Nanti ya pasti ambruk gitu rumah kamu, cuma ada angin tiup dikit sudah selesai gitu. Iya. Jadi makanya mulai sekarang baik-baik direnungkan. Aku sukanya di mana ya? Passionku di apa gitu. Masalah tentang kemampuan juga. Terus kalau tentang pelayanan ini, misalnya teman-teman cari ya, mau ladang pelayanannya di mana. Ini tadi yang saya juga lupa, akhirnya keinget. Teman-teman bisa kembali lagi ke gereja domisilinya teman-teman. Kan ini kan banyak kan, di Kediri juga ada Marsyaron, ada Betani, kemudian ada apalagi Pantai Kosta dan sebagainya. Teman-teman kembali ke gerejanya, tanya, aku bisanya ngelayani apa, bisanya bantu apa, itu. Kalaupun di Katolik, kalau misalnya ini teman-teman nggak mau kurang suka yang OMK atau teman-teman mau gabung di kelompok kategorial, ini ada satu kelompok kategorial di wilayah Kediri di Katolik itu yang berjiwanya itu memang banyak anak-anak mudanya, namanya El Shaddai. Teman-teman nanti kalau mau tahu lebih lanjut dan misalnya mau datang ke komunitasnya itu, DM saya aja, DM aku. Ini feel free, DM aja nggak apa-apa, nanti langsung tak respon di Jefferson_Marcelino, nanti akan aku share untuk selebihnya gitu. Itu sih untuk pelayanan dan juga ingat juga ya teman-teman bahwa kalau bukan kita, siapa lagi, itu ya, yang penting itu. Maksudnya bahkan sekarang ya di gereja Eropa itu, gereja-gereja sudah pada tutup. Dibuat apa? Dibuat diskotik, dibuat kafe, yaitu seperti HW, Holy Wing dan sebagainya itu. Kan kita kan nggak ingin ya Indonesia seperti gitu, seperti di Eropa sana. Dan juga dulu pernah saya datang ke persekutuan doa, itu ada salah satu pembicara, dia dulu sekolahnya di Australia, di Aussie, dia bilang, romo-romonya itu ya senang, kemudian ibu-ibunya, bapak-bapaknya itu senang sekali karena yang layani itu anak muda semua. Jadi seumuran yang jadi misinar semuanya itu anak muda semua ya, seumuran teman-teman, bahkan mungkin juga saya se-win-win gini. Nah makanya kan nggak pengen itu ya, ayo kita bergerak, ayo bangun dari tidurnya teman-teman. Ya itu ya, apalagi nih ya temanya rise sekali lagi, bangkit dari itu keterpurukan dan sebagainya. Jangan merasa nganggap rendah. Ingat bahwa semut aja itu dia tetap kerja loh, Mas, meskipun nggak ada pemimpinnya. Jadi masa kalah sama semut? Ya jadi maksudnya tetap lakukan yang terbaik. Sama kita kan ya nggak pengen ya
yang ke gereja rambutnya sudah ubanan semua, bawa tongkat, terus tahu-tahu ya itu close, ada tulisannya, gerejanya tutup. Enggak pengen, semua enggak ada yang pengen itu. Makanya ayo bergerak, ayo maju. Itu dari aku. Oke, kalau dari aku sih pertama untuk eh, teman-teman yang di SMA nih. Nah, kembali lagi juga seperti yang Coach Jeff bilang tadi, teman-teman carilah mulai dari yang kelas 10 nih ya, kayak Pipit inilah ya. Itu mulailah cari kira-kira potensi kalian ini di bidang apa. Nah, misalnya kalau seperti aku nih di manajemen bisnis ya. Itu kan ekonomi. Nah, aku dulu juga ngambil IPS, tapi juga agak menyesal karena waktu SMA itu enggak terlalu mendengarkan. Nah, teman-teman jangan mencontoh saya ini ya. Teman-teman mulai dari SMA harus belajar mendengarkan dan menekuni itu bidang-bidang seperti matematika atau pengantar akuntansi nih yang bagi yang mau ngambil ekonomi atau yang IPA nanti juga harus benar-benar fisika, kimia itu dipelajari dengan benar-benar, jangan ambil enaknya, keluarlah dari zona nyamanmu. Seperti tema Natal kita juga ya, Iya. keluarlah dari zona nyaman, hilangkanlah image-image yang Yes. buruk-buruk lah. Karena kalau teman-teman punya image yang positif, itu yang terjadi pun juga bakal positif. Jadi mulai dari sekarang juga teman-teman harus mulai menjiwai, karena teman-teman muda sekarang ini sudah mulai rohnya itu hilang lah dalam tanda kutip, tidak menjiwai dan bahkan seperti begitulah. Ya. Itu tips and triknya. Lalu untuk tips and trik untuk pelayanan, nah ini kembali lagi ke teman-teman seperti yang dibilang Coach Jeff tadi, teman-teman kan juga punya yang kemampuan yang berbeda-beda dan dalam gereja kita itu juga enggak memaksakan dalam bidang ini itu saja. Tapi ada banyak rupa-rupa pelayanan yang sesuai dengan bakat dan kemampuan kita. Nah, sekarang ini nih yang banyak kita lihat juga ya, teman-teman muda itu sudah belum diajak, itu image-nya juga sudah negatif. Wah, ini males, ini begini nanti ngantuk ini. Hilangkan rasa malesnya. Negatif kita, negatif thinking kita hilangkanlah. Harus positive thinking dan itu tadi, jangan sampai kita ini tetap di zona nyaman, enak tidur, begini. Yes, benar. Ya, ini juga dengan tema kita, Rise nih bangkit. Teman-teman harus mau keluar dari zona nyaman. Kapan lagi? Nah, ini bayangkan aja, kesempatan kalian cuma ada saat ini, besok sudah nggak ada kesempatan. Hilangkan itu image-image teman-teman yang mungkin, pelayanan ini kok begini ya. Kalian tidak usah takut, kalian belum menjalani kok, belum sudah mempunyai negatif image yang hilangkanlah itu semua. Karena kalau teman-teman positive thinking, bakal nanti punya positif ini juga, yang kalian lakukan pasti, ini nanti akan menggembirakan. Ini pelayanan tuh juga penting juga, karena kita juga dilatih juga ya, khususnya juga untuk organisasi juga bisa juga sih, kedisiplinan. Itulah teman-teman muda sekarang itu yang kita lihat itu banyak yang nggak mau keluar dari zona nyaman, belum sudah nggak bisa, kan belum dijalani juga kan. Itu sih dari aku, teman-teman marilah kita seperti tema Natal ini, rise, bangkitlah, keluarlah dari zona nyaman kalian. Kalian nggak rugi kok, itu semua nggak rugi, selama hal-hal yang baik yang dilakukan ya. Dan khususnya untuk pelayanan juga ya, kita juga harus rendah hati lah ya, seperti saya dan Coach Jeff itu, karena kita juga pernah juga di pelayanan ya, kita nggak tahu apa-apa pun juga ada yang iri dan sebagainya. Itu hilangkanlah sifat-sifat iri itu juga, karena kita melayani kan untuk Tuhan juga. Jangan nganggap diri Anda rendah ya, semuanya berharga kok di matanya Tuhan. Betul. Dan juga satu lagi pesanku, ini juga karena aku juga kebanyakan jadinya ora belas, jadi makanya harus seimbang antara ora et labora. Bener, kerja, usaha untuk memberikan yang terbaik, tapi jangan lupa untuk berdoa. Sering-sering aku juga gitu, lupa untuk berdoa. Dan bersyukur ya. Misalnya ada ujian gitu, langsung ngerjain, lupa untuk doa dulu. Maksudnya dengan doa itu kan kita nanti akan dituntun sama Tuhan. Mungkin diingatkan lagi sama Tuhan. Yuk diteliti lagi, Roh Kudus yang ingatkan ya.
teliti lagi, hati-hati dalam ngerjain soalnya. Nah, itu kadang aku lupa. Akhirnya apa? Seperti ini ya, pengumuman maunya ini biasanya kan setelah ujian pengumuman nilai kan mulai diumumkan ke mahasiswa. Udah mulai takut duluan, wah nanti dapat berapa ya? Bisa enggak bisa dapatnya masa B+ dan sebagainya. Jadi akhirnya itu yang penting itu harus berdoa juga, jangan cuman kita belajar tapi lupa doa. Itu sih dari aku. Ya benar, dan juga menambahkan sedikit juga, kalau berdoa itu kita sudah juga berserah juga, dan Benar. tidak usah lagi dipikirkan nanti ini bagaimana, nanti ini bisa enggak. Teman-teman kalau berdoa itu harus tetap rendah hati dan juga percaya juga, karena itu nanti bakal terjadi kalau kita mau percaya dan rendah hati juga ya Coach Jeff ya. Benar. Itu sih dari kami. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu ya, jadi kita sudahi dulu ngobrol-ngobrolnya Iya. kali ini. Oke. Oke.